Pada suatu pagi yang pekat di pedalaman hutan Korowai, kabut tebal menutupi pepohonan tinggi, menyisakan hanya suara hewan liar dan gemuruh air sungai. Namun di balik ketenangan itu, intelijen Tentara Nasional Indonesia telah mengendus aktivitas mencurigakan. Kelompok bersenjata, organisasi Papua Merdeka dilaporkan mengoperasikan tambang emas ilegal yang menghasilkan keuntungan untuk membiayai aksi kekerasan. Informasi itu segera dikonfirmasi oleh satuan pengintai yang telah berhari-hari menyamar di antara lembah dan tebing curam. Laporan rahasia yang diterima komando menyebutkan bahwa di sebuah lembah tersembunyi, kelompok separatis membangun kamp pertambangan lengkap dengan barak, bunker senjata, dan jalur logistik rahasia. Emas yang ditambang dari perut bumi itu ditukar dengan amunisi, senjata laras panjang, dan perlengkapan perang lainnya. Komandan operasi sadar, jika markas itu tidak dihancurkan secepatnya, kekuatan separatis akan semakin tidak terkendali. Maka disiapkanlah sebuah operasi besar yang dirahasiakan sepenuhnya. Pasukan dari Korps Marinir Tentara Nasional Indonesia dipilih karena kemampuan mereka bergerak cepat di medan ekstrem. Malam sebelum penyerbuan, pasukan berkumpul di titik koordinat yang hanya diketahui oleh komando tertinggi. Mereka membawa perlengkapan lengkap, wajah dicat kamuflase, serta tekad untuk menuntaskan misi demi kedaulatan negara. Sepanjang malam, pasukan marinir bergerak senyap menyusuri hutan. Akar-akar pohon seperti melilit kaki, tanah licin, dan udara lembab membuat perjalanan sangat berat. Namun para prajurit terus melangkah tanpa suara. Mereka hanya berkomunikasi melalui isyarat tangan. Setiap langkah mereka penuh dengan kewaspadaan karena medan Korowai terkenal berbahaya dengan jurang terjal dan rawa-rawa tersembunyi. Menjelang fajar, tim pengintai yang berjalan paling depan akhirnya melihat pancaran cahaya dari kejauhan. Itu berasal dari lampu-lampu tambang ilegal yang terus menyala sepanjang malam. Dari kejauhan terlihat bayangan puluhan separatis yang sedang bekerja dan berjaga. Suara mesin penggiling batu terdengar samar, menandakan aktivitas mereka berlangsung intensif. Komandan operasi kemudian memberi instruksi akhir. Operasi penyerbuan dimulai saat matahari mulai menembus pepohonan. Para prajurit mengambil posisi, menyebar dalam formasi mengepung dari 4 sisi, memastikan tidak ada satupun jalur lari tersisa bagi para separatis. Setiap prajurit memeriksa kembali senjata, amunisi, dan radio komunikasi. Saat langit berubah dari gelap menjadi jingga, tanda serbu diberikan. Dalam sekejap, suara lantang komandan melawan sunyi pagi. Pasukan marinir menerobos semak-semak, langsung menyerbu pintu masuk markas tambang ilegal. Terdengar pekikan kaget dari para penjaga separatis yang tidak menyangka serangan sedemikian cepat. Baku tembak pun pecah. Dentingan peluru bersahutan, menggema di antara tebing dan lembah Korowai. Para separatis berusaha mempertahankan markas mereka, namun pasukan marinir bergerak sangat taktis. Beberapa prajurit lainnya menyelinap melalui jalur belakang untuk menghancurkan menara pengawas dan memutus jalur komunikasi lawan. Asap membubung dari pondok-pondok kayu yang terbakar. Pasukan marinir menguasai satu persatu titik pertahanan separatis. Di tengah kekacauan itu, para separatis berusaha menyelamatkan emas curian yang mereka simpan di dalam karung-karung besar. Tetapi dengan cepat mereka tersudut oleh kecepatan manuver prajurit. Saat perlawanan semakin melemah, komandan marinir memberikan instruksi untuk mengamankan area inti, yaitu lokasi pengolahan emas yang dilapisi seng dan kayu tebal. Di lokasi itulah para pemimpin kelompok separatis bersembunyi. Para prajurit bergerak maju, melakukan penyisiran ruangan demi ruangan. Namun sebuah kejutan terjadi. Dari balik terowongan sempit, sekelompok separatis muncul dengan senjata otomatis, berusaha melakukan serangan balasan terakhir. Terjadi kontak tembak sengit yang membuat medan operasi dipenuhi suara ledakan dan peluru berdesing. Meski begitu, disiplin tempur pasukan marinir membuat serangan mendadak itu gagal total. Setelah pertarungan sengit selama waktu yang terasa sangat panjang, markas tambang ilegal akhirnya sepenuhnya jatuh ke tangan Tentara Nasional Indonesia. Puluhan separatis tersungkur, sebagian tertangkap dan sebagian lain melarikan diri ke hutan dalam keadaan panik. Konsentrasi kekuatan mereka runtuh total. Dengan markas telah diamankan, pasukan marinir segera menghancurkan mesin-mesin pemecah batu, generator listrik, serta peralatan berat yang digunakan untuk menambang emas secara ilegal. Mereka ingin memastikan kelompok separatis tidak lagi bisa memanfaatkan sumber daya itu untuk membiayai aksi kekerasan. Sementara itu,
Berita penyerbuan ini segera menyebar ke berbagai wilayah Papua. Masyarakat lokal merasa lega karena wilayah mereka tidak lagi dieksploitasi untuk membiayai kekerasan. Banyak tokoh adat menyatakan dukungan terhadap langkah Tentara Nasional Indonesia. Operasi ini juga menjadi pukulan besar bagi jaringan penyelundupan emas ilegal yang selama bertahun-tahun merusak lingkungan hutan Korowai dan menimbulkan ketakutan di kalangan warga. Dengan hancurnya markas penting ini, kemampuan mereka untuk melanjutkan aktivitas kriminal berkurang drastis. Pada akhirnya, kisah penyerbuan dramatis ini menjadi bukti nyata bahwa Tentara Nasional Indonesia tidak hanya menjaga batas negara, tetapi juga melindungi sumber daya alam dari tangan-tangan yang ingin memanfaatkannya untuk memecah persatuan negeri. Dan di tengah kabut Korowai yang kembali sunyi, gema keberanian para prajurit tetap tersimpan sebagai cerita tentang bagaimana Merah Putih tetap tegak, bahkan di tempat paling terpencil sekalipun. Pada saat sinar matahari pertama menembus dedaunan tinggi hutan Korowai, pasukan Tentara Nasional Indonesia dari Komando Pasukan Katak dan Korps Marinir mulai mengevaluasi seluruh jalur pelarian yang mungkin masih menyisakan jejak para separatis yang melarikan diri. Mereka mengetahui bahwa operasi ini belum selesai, karena jaringan kelompok tersebut pasti akan mencoba membangun kembali struktur kekuatannya jika tidak ditekan secara total. Karena itu, para komandan memerintahkan tim intelijen untuk menyisir wilayah hutan yang lebih dalam, mengikuti pola pergerakan lama kelompok separatis tersebut yang sering berpindah markas melalui jalur perbukitan yang terjal, tebing batu yang licin, dan lembah-lembah sempit yang hanya dikenal oleh penduduk lokal. Dengan strategi yang lebih matang dan dukungan masyarakat sekitar yang mulai merasa lega setelah bertahun-tahun hidup dalam ketakutan, pasukan Tentara Nasional Indonesia menegaskan bahwa mereka tidak akan memberikan ruang sedikit pun bagi kebangkitan aktivitas tambang emas ilegal yang selama ini menjadi sumber pendanaan kelompok pemberontak tersebut.